Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas dividen investing di saham ITMG ya. Ini video ini saya buat khususnya bagi subscriber yang berkomentar ya di salah satu video saya. Dia pegang saham ITMG, portofolionya masih minus, nggak tahu berapa ya, lebih dari 20% ya, mungkin 30% atau berapa. Sampai sekarang ya, apakah ini sebaiknya seperti apa? Apakah dijual ataukah kita tunggu sampai pembagian dividen berikutnya ya? Nah, kalau kita melihat saham ITMG ya, selama 1 tahun ini dia tertinggi itu di 31.100 ya. Ini kalau misalnya teman kita ini belinya di 31.100 ya, ini berarti 100 dikurangi harga sekarang 26.525. Jadi minusnya 4.575 dibagi 30.100. Ini cuman minus 14% ya teman-teman. Kalau 1 tahun ya. Jadi kemungkinan teman kita ini belinya nggak di 31.000 ya, kalau minusnya 30%. Jadi mungkin dia belinya di sekitar berapa ya, mungkin 39.000 nih ya. Coba kita cek ya, 39.754 dikurangi 26.525 dibagi 39.754. Nah ini ya, kemungkinan belinya di harga 39 ribuan lah ya. Berarti minusnya 33% secara capital gain ya. Nanti kita lihat nih, dia belinya berarti 3 tahun yang lalu teman-teman, di harga 39.000 di bulan Juli ya, 3 tahun yang lalu di harga 39.754. Kita tulis dulu ya di sini. Harga ITMG 3 tahun yang lalu ya, Juli 2023 ya. Enggak Juli sih ya, ini sekitar bulan apa nih? Mungkin sekitar Maret atau April ya. Nanti kita cek lebih detailnya di Mira ya. Mungkin April lah, anggap aja April. Tiga 39.754 2023 39.754. Ini enggak persis seperti ini ya teman-teman, di sekitar 39 ribuan lah harganya. Nah, dia minusnya sekarang itu 33% ya. 33% dari harga sekarang 26.525. Jadi minus 33% atau minus berapa poin ini? 39.754 dikurangi 26.525, 13.229. Ini minus poinnya teman-teman ya, atau 13.229 poin minusnya. Nah, ini kita bandingkan dividen yang dia terima ya selama itu berapa dividen yang diterima. Kalau kita lihat ini belinya sebelum dividen ini ya. Jadi ada bulan April, mulai April 2023 nih.
mulai April 2023. Ya, ini kita cek ya. April 2023 ini dia dapat nih dividennya ini ya. 11 April nih ya. Dia dapat dividen. Kita cek di sini ya, 11 April itu harganya berapa? Nah, ini dia belinya di sini ya, di 339 di sekitar ini ya. Jadi dia dapat dividen yang 10 April ini dapat ya. Nah, ini masuknya mungkin di sekitar ini. Nah, dapat dividennya 6416 ditambah 6416 ditambah 2660 ditambah 1747 ya. Ini sama dengan berapa ini? 6416 ditambah 2660 ditambah 1747 ya. Nah, ini 10.800 ya teman-teman. Nah, dia masih minus berapa ini? Dikurangi tadi 13.000 kalau nggak salah. 10.823. 10.823. Berarti masih minus berapa nih? Masih minus 3.000-an, 2.500-an ya. 13.229 dikurangi 13.229 masih minus 2.406. 2.406. Nah, kalau masih minus seperti ini apakah kita hold atau kita jual ya? Kalau saya ya mending hold aja ya, karena dengan minus 2.406 ini kemungkinan dengan pembagian dividen berikutnya di bulan September, kalau dividennya mungkin sekitar 2000 itu sudah minusnya sudah berkurang banyak. Nah, ini masih belum memperhitungkan penggulungan dividen teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini setiap bagi dividen dibelikan lagi sahamnya, maka ini akan lebih minusnya lebih kecil lagi teman-teman. Jadi ini ya, misalnya dapat dividen 6.416 ya. Ini totalnya berapa? Misalnya dia punya 100 lot. Contohlah 100 lot. Berarti dia punya dana 100 kali 6416. 6416 kali 100 lot. Kali 100. Punya dana 64.160.000. Dividennya itu 64.160.000. Nah, ini dibelikan lagi sahamnya di saham ITMG di harga bawah ya. Di harga berapa ini? Setelah dividen 6.000-an ini kan 11 April ya. Ini kan turun ya. Sahamnya kan turun. Nah, ini 11 April nih. Cairnya di bulan apa coba kita cek. 18 April. Cair 18 April. Anggap aja di sini ya. Nah, ini di sekitar 32.000 ya.
di harga 32.000. Nah, memperoleh berapa lembar nih? 64160 dibagi 32.000 dibagi 100. Dapat 20 lembar, teman-teman. Jadi 20 lot, bukan 20 lembar. Nah, 20 lot saham ITMG. Berarti total jumlah sahamnya naik 20%, teman-teman ya. Dari 100 lot jadi 120 lot. Dan ini otomatis minusnya ini akan berkurang banyak. Bukan lagi minusnya 3.000 ya. Jadi akhirnya ini mungkin di tahun ke sekarang ya, di 2024 atau akhir nanti 2024 itu sudah positif ya. Seharusnya kalau pakai strategi menggulung dividennya. Jadi begitu dividennya cair, dibelikan lagi sahamnya di harga bawah. Apalagi kalau belinya menunggu momentum, nah ini lebih bagus lagi. Nah, ini kan momentumnya harga batu bara turun ya, turun nih, ITMG termasuk turun ya. Ini turun sampai 22.000 ya. Kalau kita masuk di 33.000 cuman dapat 20 lot. Nah, kalau masuk di 22.000 bisa dapat berapa itu? 64160 dibagi berapa tadi? 22.000. 22.125 dibagi 100. Dapat 28 lot. Besar ya. 64160 dibagi 22.125 dibagi 100. 28 lot. Jadi ada tambahan 8 lot. Jadi malah 28% ya. Nah, otomatis nanti dividen berikutnya nih di 2660 ini udah bertambah lagi. Jadi di 2660 ini sudah tidak 100 lot lagi, tapi sudah 128 lot. Nah, di 107 di 2660 ini dapat lagi dividen dari 128 lot kali 2660. Nanti dibelikan lagi sahamnya di harga bawah, dapat dividen ini 1747. Ini otomatis jumlah poinnya ini akan tambah banyak, tambah besar ya. Sehingga ini mengurangi minusnya ya. Kalau minus 13, minusnya berapa tadi? Minusnya 13.000 ya, sudah berkurang banyak ya. Dikurangi nggak hanya 10.000, mungkin sudah hampir 12.000 lebih mungkin ya. Jadi tinggal 1.000 poin minusnya. Nah, nanti dividen lagi berikutnya udah cuan. Nah, enaknya strategi dividen investasi seperti itu, teman-teman. Jadi setiap dapat dividen, belikan lagi sahamnya di harga bawah. Dapat dividen, belikan lagi sahamnya di harga bawah. Maka dalam waktu minimal tuh 2 tahun itu sudah pasti cuan. Tahun ketiga cuan lagi, tahun keempat cuan lagi. Apalagi kalau belinya pas saat harga murah ya. Ini kan harga murahnya di 22.000, hampir 23.000 ya. Nah, ini harga murah ini masuk, wah lumayan, ini sudah dapat dividen banyak ya. Jadi fokus saja di jumlah lot, tidak perlu dijual ya teman-teman, karena saham-saham yang dividennya cukup besar ya seperti ITMG ini saham-saham yang kalau menurut saya seperti angsa bertelur emas ya. Tinggal kita masukkan berapa, misalnya kita masukkan 1M ya, setahun dapat 15% ya, sudah dapat 150 juta setahun. Nanti begitu dividen cair, belikan lagi sahamnya, dividen cair, belikan lagi sahamnya di harga bawah. Nanti otomatis dividen berikutnya akan tambah besar dan tambah besar, dan itu akan cepat membuat kita profit atau cuan ya, daripada kita keluar masuk tapi saat masuknya nggak tepat, akhirnya ya kita kehilangan momentum ya. Seperti ini ya,
tiba-tiba ITMG naik nih dari 11.000 nih di bulan Juli 2021 ya. Dari 11.000 sampai 45.000 naik terus ini. Kalau kita keluar masuk kita rugi ya. Nah, mending dibiarkan aja, itu udah cuan 4 kali lipat. Nah, jadi kalau kita keluar masuk itu kehilangan momentum saat harga saham tiba-tiba naik tinggi ya, lebih dari 20% atau 30%. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Hindari saham-saham gorengan, hindari pakai margin, hindari saham-saham yang baru IPO ya. Fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan dividennya besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.